Anak sendiri aja sampai juga bilang, Pak, masa kita sekolah dari luar negeri balik-balik jadi petani? No, petani itu adalah you jadi chef. Chef zaman dulu dianggap ibu-ibu rumah tangga, cuma bisa chef. Padahal sekarang kalau chef yang eksekutif, chefnya hotel atau yang celebrity chef, itu duitnya kenceng banget. Gagal lagi, jatuh lagi, coba lagi, sampai bener-bener udah bagus. Itu kepuasan yang uang nggak bisa beli. Haleluya, puji Tuhan, shalom semua para pemirsa dimanapun Anda berada. Saya percaya Anda diberkati Tuhan. Hari ini bersama saya kembali Leonardo Syamsuri dalam acara Today's Message Podcast. Dan kita hari ini masih bicara satu topik yang menarik bersama dengan narasumber Bapak Hartawan Wirawan. Ya, Anda tentu sudah tidak asing lagi ketika Anda sudah menyaksikan episode sebelumnya. Ini bicara bagaimana mengalami transformasi bisnis dari seorang pengusaha yang bermain di dunia rekaman, dunia musik, distara, kemudian masuk ke dalam dunia pertanian. Luar biasa. Nah, Pak Wir, terima kasih sekali lagi kesempatannya untuk bisa sharing. Nah, Pak, dalam Bapak menekuni bisnis pertanian, apa yang Bapak perlu lakukan penyesuaian dalam hidup Bapak, dalam diri Bapak? Karena kan pasti beda dulu. Sekarang kan pertanian. Dulu urusannya dengan teknologi mesin, alat, materi. Sekarang dengan tanah, dengan vakum. Nah, apa sih yang Bapak perlu lakukan penyesuaian? Hal-hal apa aja? Yang paling penting mungkin mental, Pak. Mental ya? Mental yang paling utama. Karena kalau di dunia musik itu dunia glamor. Anything serba glamor, serba ya disiapkan lah, serba teknologi dan lain-lainnya. Nah, kalau di dunia pertanian sebuah satu bisnis yang sangat on the ground, foot on the ground, sangat sederhana. Everything you have to do it yourself. Gitu ya, nggak bisa didelegate, Pak. Berat. Karena bagaimanapun juga, if you don't know how to do it yourself, seperti kayak dunia gini. Kalau di dunia restoran, kalau zaman dulu dunia restoran itu kayak musik. Ya, dari dunia musik zaman dulu di restoran itu adalah manajernya, serba ngatur. Iya. Nah, kalau di dunia pertanian di dalam restoran, Anda adalah chefnya. Jadi Anda menjadi bos, Anda juga mesti harus bisa masak. Nah, kalau nggak bisa masak sendiri, Anda ngatur orang yang masak, kegagalannya lebih besar daripada Anda yang dagang sendiri. Nah, itu mental utama yang paling penting. Harus kita bisa low on the ground, benar-benar kita foot on the ground. Nggak ada opsi lain, kita harus bisa petani sendiri, bertanam sendiri, meneliti sendiri. Nggak gampang tuh ya, Pak ya? Wah, itu berat, Pak. Pengalaman Bapak gimana waktu perkalian mental seperti itu, Pak? Aduh, berat banget, Pak. Itu benar, kalau bisa sih saya nggak mau terulang balik ke situ lagi. Gitu ibaratnya ya? biasa naik mobil, sekarang suruh jalan kaki gitu ibaratnya. Susah, Pak, karena gitu ya? Banyak dicemooh orang, banyak juga di look down on people. Teman-teman juga lihat, aduh lu nggak salah masuk ke dunia yang sangat low begini gitu, lu salah nyasar nggak sih ibaratnya gitu. Sampai anak sendiri aja sampai juga bilang, Pak, masa kita sekolah dari luar negeri balik-balik jadi petani? Jadi image petani itu sangat jelek banget di Indonesia. Sampai saya mesti convince ke anak-anak saya, no. Petani itu adalah you jadi chef. Chef zaman dulu dianggap ibu-ibu rumah tangga, cuma bisa chef. Padahal sekarang kalau chef yang eksekutif, chefnya hotel atau yang celebrity chef, itu duitnya kenceng banget. Nah, ini yang saya harus convince mereka, mindsetnya yang tadinya dianggap negatif, low. Jadi petani, ini hari ayolah kita pikir menjadi eksekutif chef prinsipnya. Berarti switching mental. Iya, berat. Nah, Pak, waktu switching mental ini berapa lama, Pak? Wah, itu bertahun-tahun, Pak. Gitu ya? Sempat 5 tahun, Pak. Sempat 5 tahun, nggak dalam 1 tahun ini. Karena di perjalanan kita pasti banyak gangguannya. Jadi baru mulai, udah yakin dikit, mulai jalan. Pas jalan tengah-tengah jalan, gangguan lagi. Ada aja gangguannya, sampelnya. Pertaniannya, kita mau tanam stroberi. Ternyata stroberi jadinya super pahit. Hah? Super pahit? Iya.
Orang mau tanam stroberi, ya karena bibit bagus pasti manis. Belum tentu Pak. Salah nutrisi jadi pahit. Gitu pahitnya ya? Sampai dikasih kebun binatang aja binatangnya nggak mau makan. Wow. Nah itu pengalaman yang benar-benar menjatuhkan kita. Kita anggap udah capek-capek gue tanam, udah tunggu 6 bulan, udah jadi buahnya, kelihatannya gede, warnanya bagus, pasti makan, ya pahit. Waduh. Jatuh kan Pak? Itu mental jatuh lagi tuh ya begitu ya. Mendingan udahlah jangan jadi petani lah. Mending nih. Kalau kita nggak tekun, nggak siap lagi, ayo coba lagi. Coba lagi. Coba tunggu 6 bulan lagi. 6 bulan lagi diprosesin lagi. Wah, mudah-mudahan ini kali manis. Mudah-mudahan loh Pak. Dengan harapan mudah-mudahan. But you don't know what to do gitu loh. Makanya dengan kondisi coba lagi sampai bener-bener gagal lagi, jatuh lagi. Coba lagi. Wow. Sampai bener-bener udah bagus. Wow. Itu kepuasan yang uang nggak bisa bayar. Gitu ya. Yeah. Nah, selain mental apa lagi Pak penyesuaian diri yang Bapak perlu lakukan? Gengsi Pak. Nah, jadi, itu dia. Penting banget. Ini dia. Selama ini kalau udah biasa di atas, kalau suruh turun ke bawah, sometimes orang kecil pun juga look down on you. Oh, dianggap kita gagal dulu ya. Dianggap kita gagal. Gitu, itu ya. Mental perubahan yang paling berat. Gengsi itu ya Pak ya. Oh iya. Makanya kalau saya ngajar keuangan saya selalu bilang hidup ini murah, yang bikin mahal tuh gengsinya tuh. Nah, itu benar-benar. Ya, gengsi itu nggak bisa dilawan tuh. Gitu itu ya? Kalau kita nggak siap, habis Pak. Saya pernah dikasih Pernah trauma nggak Pak terhadap gengsi ini waktu Bapak pindah begitu? Oh sering Pak. Trauma ya? Cuman kalau mentalnya nggak kuat jatuh Pak. Gitu ya? Saya pernah diketawain sama SPG sendiri. Jadi SPG yang biasa jualan di toko. Dia udah keluar dari kita. Dia lihat saya pegang-pegang tanah. Pegang tanah, urusin tanah, campurin kompos. Kan ada ada ee-nya, ada apanya gitu dicampur-campurin. Dia di sampingnya sebelah supir saya dia ngomong, bos gede nggak salah tuh, masa pegang-pegang tanah begitu malu-maluin katanya. Saya aja nggak suka tuh kalau lihat bos sampai sok belaga tak pegang-pegang tanah sampai digituin tuh Pak. Wow. Ini sesuatu yang menarik buat saya sendiri Pak. Ternyata ketika seorang banting setir melakukan satu bisnis yang dianggap selama ini dicibir atau nggak dilihat, walaupun kita berhasil sebelumnya, orang yang low pun akan menghina kita ya. Iya Pak. Bisa kayak begitu. Berat sekali, itu beratnya di situ ya. Berat. Wow. Berat Pak. Sampai ya? Saya dengar sendiri yang dia ngomong, dia ketawa-ketawa dia tinggal. Padahal kan kalau saya ini hari emosi kan bisa marah kan betul, Pak. Betul. Saya nggak bisa. Saya diamin, saya bilang nggak apa-apa. Itu kalau dalam Alkitab namanya penyangkalan diri tuh Pak. Oh gitu ya. Iya, menyangkal diri kita dulu seorang pengusaha digituin orang sekarang iya, kok. Iya. Baru tuh bisa namanya penyangkalan diri tuh. Saya diam, saya bilang one day you'll see. Wow. God will tell you. Wow. Cuman gitu aja Pak. Sementara saya belum ada apa-apa, kita lagi jatuh. Sampai ibaratnya keluarga sendiri pun sometimes juga nggak support Pak. Nggak salah loh. Udah berapa tahun nih nggak ada duitnya, nggak ada. Kita makan apa nih? Income dari mana? Ada aja. Itu mental yang paling Jadi berat. selain mental tadi, gengsi. Apa lagi Pak? Perlu kapital Pak, perlu siap uang Pak. Kalau kita nggak bisa bertahan, nggak bisa ini, kita udah nggak bisa makan, ya apa yang dibicarakan pertanian lagi gitu ibaratnya. Jadi kita harus siapkan reserve fund yang kuat untuk bisa bertahan dalam kondisi apapun. Gitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya orang yang nggak ada reserve fund-nya, nah itulah mesti berarti paling tidak dia harus punya tambahan ekstra kerja keras kali ya. Yes, harus seperti itu ya. Mungkin. Karena dengan kerja keras yang Tuhan berikan, kreativitas dan tentu bisa ke offset. Yes. Mungkin dari situ. Oke, now tadi Bapak bilang dari gengsi, terus kemudian capital, kemudian mental, harus ada penyesuaian dan begitu banyak tantangan, orang punya omongan dan sebagainya. Pernah nggak sih terlintas di pikiran Bapak, gua nyerah aja deh? Enggak sih Pak. Enggak ya? Enggak ya? Enggak ya? Saya karena udah biasa berganti bisnis haluan. Jadi waktu saya masih muda, saya kerja di Citibank. Dari Citibank jadi musik produser. Dagang CD. Itu kan udah 100% berubah haluan. Dari sekarang dagang CD, saya mesti jadi petani. Saya setiap kali cuma hanya satu. Keep my positive mental, Pak. Nah, whatever I take, I got to be successful. Selama saya pegang komitmen itu, saya nggak pernah mau give up. Selama ini walaupun banyak kegagalan yang saya ngalami, saya cuma tekunin, saya bilang time will tell that I'm good. Wow.
Ini dia. Ini satu komitmen terhadap apa yang diyakini ya Pak ya. Sesuatu dalam bisnis transformasi penting sekali yang kita yakini kita mesti betul-betul komit di situ. Whatever it is ya. Karena biasa orang bisa memulai sesuatu dengan semangat di tengah jalan bisa drop kan. Ya, kalau orang tua saya dulu mengatakan itu seperti buka minuman soda cuman depannya doang terus sudah hilang ya. Benar. Wow. Itu berat Pak. Untuk bisa bertahan begitu tuh nggak gampang. Nggak gampang ya Pak ya. Bertahun-tahun saya diemin dulu sampai keluarga pun juga tadinya mau ajak saya bicara karena dianggap bisnis gagal, nggak dianya. Ada Pak kasus-kasus kayak gitu. Temen pun juga geli ketemu kita. Oh ya? Sampai kayak begitu ya Pak ya? Iya Pak. Temen sampai bilang, lu udah gagal, lu mau ngapain ketemu gua lagi? Mau pinjam duit katanya. Lu mau ngutang sama gua. Itu dunia nyata begitu tuh Pak ya? Iya Pak. Itu ya. Apalagi di dunia musik Pak, semuanya no money no talk kan Pak. Di dunia internet. Berarti kalau kayak begini, orang-orang di luar sana memang ya benar kata Alkitab ya. Kita ini diutus seperti domba di tengah serigala ya Pak ya. Benar. Gitu ya. Benar. Wow, luar biasa, luar biasa. Nah, sekarang Pak, kalau Bapak seperti begitu ngalamin, Bapak kan convince sendiri. Kalau sendiri terus-terusan nggak ada yang dukung kan juga lama-lama bisa nggak kuat kali Pak. Nah, selama Bapak dalam menekuni bisnis baru ini, ada nggak orang-orang yang mendukung Bapak? Ada Pak. Ada ya. Nah, istri nomor satu. Istri yang paling mendukung saya. Gitu, walaupun belum ada penghasilan selama. Walaupun belum ada penghasilan, dia yang jagain saya, dia yang kasih semangat saya, istri. Wow. Dia jadi tiang doa saya yang di belakang. Luar biasa. Ini para pemirsa istri-istri boleh dengar deh. Haleluya. Istri penting banget. Karena dia selalu when I'm down, she's the one to tell, come on, shake up. Nah itu salah satu istri. Kedua, anak sendiri Pak. Anak. Biasa kalau anak-anak udah kelulusan dari luar negeri balik, nggak mau bantuin orang tua punya bisnis, gengsi mereka. I can do myself. Saya nggak mau ikutin papa mama gitu Pak. Nah anak saya kebetulan sangat-sangat mendukung saya punya karier. Nah balik-balik, walaupun sekolah dari luar negeri dia bisa dapat opportunity di tempat lain gaji lebih besar ini, masuk ke saya malah ikutin UMR. Jadi gaji UMR kerja sebagai pegawai SPG lah gitu bantuin saya di pertanian, sama-sama kita riset, sama-sama kita hand on. Setiap malam makan malam kita diskusi bagaimana how to improve the business, how to make efficiency, how to sistemnya lah. Nah di belakang family ini number one yang mensupport family internal sendiri Pak. Nah dengan adanya ini bikin saya jadi semangatnya nggak putus. Ternyata anak pun mau dukung bisnis baru ini. Kita sama-sama startup. Malah anak kerjanya lebih giat, lebih inventif, lebih semangat daripada kita. Mau nggak mau kita jadi ikut lagi Pak. Iya, ke bawah arus ya, semangat. Selain dari keluarga yang namanya inner circle, istri dan anak-anak, ada nggak pihak lain di luar? Pihak lain sih ada lah, saudara-saudara yang cukup lumayan deket juga. Selama dia nggak terlalu banyak ngomong jelek gitu ya, kita masih toleransi lah, dia masih bisa terima kita apa segala. It's very important juga lingkungan. Walaupun mereka ngomong yang negatif, apapun pikirannya kita nggak tahu, tapi paling tidak nggak memberikan sesuatu yang mengintimidasi. To make you down lah. Pokoknya masih menghargai you sebagai family lah gitu ibaratnya. It's okay. Nah itu juga penting banget. Apalagi saya punya istri kan kembar Pak. Kembar ini disupport sama kembarnya masing-masing. Jadi kembar di sana dia lagi ada income bagus, dia bisa support kita. Mungkin dia makan apa yang enak, dia kirimin makanan. Itu sangat-sangat membantu kita punya mental, membuat kita jadi wow. In this world selain kita sendiri masih ada somebody else yang dekat yang support kita. Masih ada orang yang memperhatikan kita. Ini berarti penting dalam menentukan keberhasilan transformasi bisnis ini Bener. Gak gampang Pak. Gak gampang. You cannot do it alone. Plus kita harus berdoa Pak. Itu nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya ya. Dan kita punya hati kalau ngandelin dia nggak akan bikin kita susah lah. Malah kasih banyak jalan yang tadinya impossible. It will be possible. Benar. Kita bilang berbahagialah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Benar Pak. Betul ya, puji Tuhan. Itu penting banget. Nah, Bapak menjalani bisnis ini sudah berapa lama sekarang? Hampir ke 8 ke 9 tahun. 8-9 tahun ya Pak ya. Nah sambil Bapak jalanin bisnis ini, kan waktu episode yang lalu Bapak bilang bahwa Bapak pernah sakit. Nah sekarang dengan ada pertanian, Bapak masuk dalam pertanian ini, kesehatan jadi gimana Pak? Bagus ya? Baik. Kolesterolnya gimana? Hilang. Luar biasa. Kolesterol, terus? Jadi saya punya kolesterol turun, saya punya asam urat turun, saya kencing manis turun. Kalau orang bilang,
casingnya Lakcap It nomor 1. Iya. Dalamnya sacap, Pak. Luar biasa. Luar boleh kelihatan 60, dalamnya nih nggak main-main. Masih 30. Luar Karena biasa. kenapa? Saya masih bebas sekarang dari zaman Distara dulu. Saya makan ya, Pak. Ini hari mau makan sop kambing, mau makan fast food, mau makan junk food, mau makan Padang, apapun bebas, Pak. Sekarang masih makan? Makan, saya masih makan duren, masih makan sop kambing punya luar biasa. telur lah, jeroan, no problem. Gitu ya? Ice cream masih Häagen-Dazs, Pak. Wes, apa jeroan makan? Makan. Padahal dulu asam uratnya 15 berapa? 3,8. Wih. Bener. Dulu apa aja nggak boleh makan. Ini nggak boleh. No fun, no life. Oke. Sekarang I can eat anything in the world. Wih. Malah anak-anak muda bilang, Pak Wir, kok makan satenya 20 tusuk, masih makan otak kambing, masih makan babat 45 biji. Yes, gue normal sekarang ini hari. Aduh, luar biasa. Sop kambing masih makan setiap minggu, Pak. Masih makan ya? Makan jeroannya, matanya, ucusnya. Waduh. Aduh, apalagi sate babi. Haleluya. Nah, jadi kalau ini bicara soal kesehatan secara pertanian tapi yang membuat balance. Yes. Tetap kita bisa makan, tentu tidak overeating ya. Tapi maksudnya kan begitu, Semua jangan sampai variasi. pemirsa pikir wah kalau begitu gue bisa makan lebih, bukan itu maksudnya kan ya. Iya, ini perlu saya luruskan ini, kalau enggak nih semua pada habis rusak habis ini. pada makan jeroan semua ini, luar biasa Pak Wir. Ya. Nah, jadi kalau kayak begini di dalam peralihan bisnis ini, dalam pertanian, Bapak sekarang lagi nanganin apa, Pak? Bisnisnya Pak yang lagi dikembangin. Ini produknya Bapak, nih kita ngomong sedikit mengenai produk Bapak. Produk Bapak ini artinya fresh dalam konteks sayuran atau produk di dalam kemasan sih, Pak? Semestinya ada 2 macam, Pak. Saya ada tanam sayur buah itu sampai 30 macam variasi. Sayur 25 macam, saya ada buah tomat, buah melon. Itu farm sendiri yang tanam. Saya juga ada tanam asparagus, kerjasama sama petani-petani. Asparagus, bell pepper, Pak, bahasa Indonesia. Paprika. Terus zucchini, kayak timun-timun. Jadi terus ada lagi brokoli, gitu-gitulah, Pak. Jadi ada kerjasama, ada sendiri punya farm, ada kerjasama tanam sayur dan sayur buah. Intinya di situ. Dan buah sendiri. Ada lagi saya kerjasama sama petani-petani atau UKM yang khusus untuk kesehatan, punya organik suplemen, Pak. Suplemen yang organik. Jadi dari madu, saya kerjasama sama 5 petani 5 wilayah. Saya ajarin cara menanam madu yang benar. Jadi bibitnya sampai yang kita. Kok madu ditanam, Pak? Bukannya itu dari bee? Ya, bees. Cuman bees itu kan makan bunga. Seringkali kalau petani petani biasa makan bunganya bunga liar, bunga open field. Kalau kita enggak, kita kontrol bunganya, kalau bisa bunga herbal. Kita tanamin herbal yang bervitamin, bernutrisi. Keren ini. Nah, itu salah satu, jadi hasilnya dia punya madu itu kalau dibawa ke lab beda banget, Pak. Bukan tambah kencing manis, malah bisa kurangin kencing manis. Nah, itu dari madu sendiri. Kedua, ada madu, ada cuka apel. Nah, cuka apel itu dalam bentuk packaging ya, Pak ya? Udah dalam bentuk botol jadi gitu ya? sari cuka apel. Di dalamnya masih ada mothernya, masih ada sari-sarinya, dan masih ada bakteri-bakterinya. Jadi yang dibikin, bakteri sehat ya? Iya, probiotik sama enzim yang sehat. Jadi yang kita baikin itu dengan makan 4-5 macam suplemen yang natural, yang masih eksis, dia punya enzim sama bakterinya itu, yang dijadikan kita punya tambahan suplemen untuk kesehatan badan kita. Nah, itu bedanya. Nah, saya kerjasama bukan di minuman kemasan itu, suplemen tadi itu jadi kemasan untuk sudah dipasteurisasi, disterilisasi, enggak. Semuanya konsepnya raw dan bersih. Luar biasa, Pak. Ya. Jadi tetap Bapak sekarang ini melakukan ini kerjasama nggak dengan pihak luar negeri? Atau sendiri aja? Masih sendiri. Kerjasama sama lokal petani yang UKM, yang kurang kapital, atau yang mereka nggak ngerti cara bikin cuka apel kayak gimana yang benarnya. Nah, itu kita banyak kerjasama. Sebagian kita punya partner kita pun kita sudah otorisasi atau sertifikasi mereka menjadi
USA punya organic certified, menjadi organic certified dari Eropa, dari mana supaya kita bisa eksportin ke Eropa, ke Inggris. Oh, ini barang udah diekspor nih, Pak? Sebagian, ada sebagian. Ekspornya kemana aja, Pak? Ke Eropa, banyak ke Eropa, ke ya? UK, ke Jerman, kemana? Ya beberapa negara Eropa lah, sama Asia Gitu lah ya. sedikit. Walaupun di masa pandemi ini tetap jalan, Pak. Jalan Ya, malah Tuhan orang perlu berkati. ya. Malah orang perlu ya, Pak ya. Orang perlu kesehatan ya, Yes. imun sistem ya. Yes. Justru wow. terbalik. Kalau Tuhan udah buka jalan bener-bener itu nggak ada yang bisa optionnya. tutup. Nggak ada Betul. yang bisa tutup. Memang Tuhan kalau buka nggak ada yang bisa tutup. Saya juga surprise bahwa wow, kok during pandemi orang bilang pada susah kiri kan, ini kok dunianya kayak dibuka gitu pintunya, Pak. Kalau Malah saya melihat tuh. berarti Pak waktu ngambil keputusan dulu mutusin di Stara dimulai sebelum pandemi kayak gini is a good timing. It's a blessing. Ya blessing. Kalau misalnya sekarang baru tutup Pak, rasanya late. is too late udah ya. Ya itu Terlalu keburu terlambat. orang yang turunin nama kita. Nah, Kalau waktu itu kita yang Betul. turunin sendiri, sekarang kena pandemi, blessing lah, kita nggak ada betul, ongkos lagi betul, ibaratnya, good timing. Betul. Ini yang Alkitab bilang bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ya, Tuhan benar. jadikan indah pada waktunya Nah, nih. itu Luar benar. biasa. Setuju, itu benar, Mantap ini Pak, mantap. Nah, karena Bapak udah jalanin 8 tahun bisnis ini, kira-kira apa kunci suksesnya kalau menurut Bapak? Dalam bukan pertaniannya loh ya Pak ya. Kalau mau beralih dari bisnis yang sesuatu yang berbeda, kan Bapak udah alamin nih. Kunci suksesnya apa sih menjalani bisnis baru? Ya kalau Bapak mau ngomong soal pertanian juga boleh, tapi secara umum, karena ini yang pendengar kan nggak semuanya pertanian toh. Iya. Secara umum apa sih kunci suksesnya? Prinsipnya kita kalau bulak-balik intinya dari kehidupan yang saya dapetin konklusinya, kita harus banyak belajar. Learning. Sampai tua pun harus Belajar. tetap learning. Jangan stop, jangan anggap selalu sendiri sudah the best. Oke. Sendiri udah paling pinter. Oke. No. The day you know that, the day you die. Ya. Prinsipnya. Kalau bahasanya bilang the moment you stop learning, you stop growing. Yes. Nah ini berarti kita harus setiap hari pun, walaupun zaman dulu kan sering orang tua bilang, gua nggak bisa SMS, gua nggak bisa WA. Nah, you never want to learn WA, ya sampai ini hari you akan ketinggalan. Obsolete. But you keep on learning WA, walaupun udah umur 90 masih bisa WA, you up to date yourself. Berarti you akan bisa terus ikutin evolusi dengan zaman. Zaman ada COVID, walaupun sama zaman sebelum COVID, bisnisnya berbeda. Cuman secara orangnya tetap hidup kan Pak, tetap makan kan Pak. Jadi kalau orang hidup makan ini, kalau kita nggak bisa ikutin zaman sekarang punya kehidupan, ya kita otomatis disikat sama zaman. Jadi mau apa? Ya kita harus ikutin cara hidup yang baru. Nah, lebih steril, lebih hidup lebih bersih, lebih jaga kesehatan. Zaman dulu kan nggak pernah ikut begitu. Jadi jangan takut keluar dari comfort zone. Yang penting punya pengertian, pengetahuan. When you get out from comfort zone, you have to do some research. Bagaimana you bisa mencapai itu supaya lebih aman, lebih better. Jadi belajar kunci yang pertama. Kunci sukses pertama tuh belajar. Nah, dari pengalaman Bapak, kunci sukses berikutnya apa Pak selain belajar? Selain belajar kita mesti ada komitmen, mesti ada hati. Hati penting banget. Bolak-balik hati ya Pak ya? Hati Pak. Yang Bapak maksud dengan hati itu sebenarnya apa nih Pak? Kita mesti anggap itu new business atau business to be yang kita akan ke sana. We are part of it. Jadi Bapak harus bisa menjiwai mungkin menjiwai, mencintai pekerjaan yang mungkin belum kita kenal, kita harus bisa mencintai seperti kayak darah daging kita Itu sendiri. yang kedua tuh ya. Kalau kita nggak punya hati ke sana, cuman ngomong aja saya punya hati, suruh orang kerja sendiri, nah nggak bisa. Nggak bisa Pak. Seperti kayak chef lah. Kalau chef when they cook something, hasil finishnya kalau chefnya punya hati, cooking is an art. Jadi satu art yang you pay very expensive. Saya kenal tuh ada satu cook yang begitu tuh, chef yang begitu tuh Pak. Nah, itu waduh kayaknya mau dimakan juga sayang Pak. Nah, dan itu kan pakai hati Pak. Kalau you cuma cooking kayak di pinggir jalan mengoseng itu is no art. Itu cuma hanya kerja. Yang penting gua setor, udah that's it. Itu perbedaan. Berarti Bapak menjiwai bisnis pertanian. Harus Pak. Gitu ya. Kalau kita nggak menjiwai, udah kita bye-bye deh ya. Karena terlalu banyak faktor yang merugikan di bisnis pertanian. Dari cuaca, dari udara, dari hujan, dari ini hama, semua kita nggak bisa kontrol. Betul. Jadi kalau orang bilang kita di pertanian, resiko gagalnya lebih besar daripada di pabrik.
Kalau pabrik, everything is you made, you control. Ada molnya, ada malnya. Kalau di pertanian, 10% is your skill. 90% is Tuhan. Karena tergantung weather, tergantung cuaca, tergantung bibit, natural semuanya. Nah, if you pakai teknologi, you cuma reduce dari 10% sukses, reduce jadi 60% aja. Masih ada 40% risk. Kalau itu 40% nggak ditutupin dengan hati dan jiwa yang benar, bye-bye Pak. Terlalu riset, terlalu gede. Wow. Seru ya Pak ya? Mantap nih. Jadi tadi adalah yang namanya komitmen. Yang pertama belajar. Yang ketiga apa nih Pak? Ada lagi nggak kunci sukses yang berikutnya? Saya rasa itu dulu ya. Mungkin gitu ya? yang paling penting 2 itu ya Pak. Kalau saya lihat ada dari waktu episode yang sebelumnya dan sekarang saya perhatikan kayaknya Bapak kerja keras ini Pak. Oh iya, itu udah standar Pak. Udah standar ya? Pak. Kalau nggak kerja keras udah nggak bisa nggak Pak. bisa ya? Iya. Standar ya. Dan harus berani menghadapi challenge kali ya? Oh yes. Gitu ya? Itu penting. Termasuk bulian orang bohong, iya gitu ya, omongan orang, mental, gitu ya, mental ya. Iya, wow. Iya. Kerja keras sudah pasti Pak. Udah pasti ya itu kita ya. Dari muda sampai tua mau kerja apapun harus kerja keras. Kalau selama kita udah nggak kerja keras itu the day of the dying time-nya. Itu Vinci. Begitu ya Pak ya. Jadi seperti Bapak apalagi sekarang dengan ada asupan pertanian makin sehat, makin kerjanya makin mantap nih. Mantap Pak. Kelihatan saya kenal Pak Pawir udah cukup lama, lihat sekarang wajahnya lebih cerah ya Pak. Lebih cerah. Kinclong. Kinclong. Mantap Pak, mantap. Nah, di bagian-bagian terakhir apa sih yang Bapak punya tips ataupun nasihat buat orang-orang yang sekarang baru menekuni bisnis baru mereka di masa pandemi ini yang mungkin dulunya kerja, sekarang mau coba bisnis baru, ya tak? Atau dulu punya bisnis home industry tapi gagal, nah sekarang mau coba lagi. Apa tips dan nasihat Bapak untuk mereka yang mau mencoba sesuatu yang baru hari-hari ini? Mencoba yang baru itu adalah resiko yang besar. Kalau kita tidak persiapkan diri untuk mencoba ke sananya atau meriset sampai ke sananya, sama aja kita bunuh diri. Jadi kita mesti tahu ada risiko di situ. Yes, resikonya besar sekali. Berarti harus siap terima risiko. Yes. Nah, sering orang bilang, Pak, kalau bisnis yang baru, kalau bisa risknya 30%, risknya dikurangin jadi 30%, suksesnya 70%. Nah, bisa sampai 70% itu suksesnya, kita harus tekuni, kita harus pelajarin, kita harus meresepi itu bisnis dulu. Jangan mendadak langsung loncat baru belajar. Sebelum loncat pelajarin dulu baru kita loncat. When you make sure udah sure baru you loncat. Jangan belum Pak Wir gampang bener ya pindah bisnis dari A ke B, gue juga ikut dah. Yang penting gue punya hati, punya apa. Itu costnya gede sekali Pak. Dan it's not worth it kalau kita loncat tanpa well prepared. Kalau kita nggak well prepared, 90% kita gagal. Nah, kalau sampai kita udah bisa loncat ke sana dengan well prepared, pasti masih ada gagalnya Pak. Nah, jangan takut gagal itu, harus positive thinking. Jangan, gue udah gagal, gue abis nih. Jangan. Gue gagal di sini, apa kesalahannya gue? Pelajarin. Dengan kesalahan itu kita perbaikin, kita improve lagi sampai kita dapetin formula titik yang pas, yang sempurna. Nah, harus tekun di sananya. Berarti harus punya, selain risiko juga harus punya keberanian dan ketekunan. Benar. Itu ya. Tipsnya itu ya. Yes, itu yang paling penting Pak. Jangan takut gagal, kita belajar dari gagalnya itu, but at the same time selama kita punya hati dan kita benar-benar persiapannya yang matang. Banyak orang, wah mesti banyak kapital. Bukan kapital, mental. Mental ya Pak ya. Kalau kapital gampang, nggak ada duit bisa cari, nggak ada duit bisa pinjam. But kalau mental, nggak ada mental nggak bisa pinjam. Gitu ya. The only way is gone. Walaupun ada duit ya, tapi kalau mentalnya nggak ada, nggak bisa. Sorry dah, gitu nggak akan jalan, pasti gagal. Banyak orang investasi di pertanian. Saya pakai kapital, saya bikin high tech greenhouse, saya pakai ini, pakai petani yang jago ini, suruh tanemin. Partner saya udah 10 tahun pengalaman tanam petani gini. Cuman nggak ada research. Nggak ada R&D, nggak ada pengalaman di dunia yang baru ini, walaupun jadi petani. Ibaratnya petani sayur sekarang suruh jadi petani buah. Belum ngerti petani buah, cuman dianggap udah pengalaman. Nah dia nggak mau belajar, percuma. Walaupun greenhouse-nya hebat, teknologinya bagus, nggak bisa setirnya, bye-bye.
Sama kayak Ferrari. Dikasih Ferrari, kita bukan Schumacher. Kita mesti belajar jadi Schumacher dulu baru bisa lari. Karena yang di dunia Ferrari semua kan engine-nya sama semua, Pak. Yang setir yang bener itu yang jadi sukses. Kuncinya apa? Orangnya. The man behind the steering wheel-nya. Nah, seringkali orang salah kaprah. Oh enggak, gua ada kapital, gua bisa. Orang lain nggak ada. No. Makanya kenapa banyak orang bilang menghindar dalam dunia pertanian karena faktor itu ya, Pak ya. Karena mereka tidak melakukan seperti yang Pak Wir lakukan. Hanya punya duit, hanya punya keinginan, tapi akhirnya jeblok. Dan akhirnya jadi kapok. Kapok, benar. Gitu ya. Saya ini karena takut kapok, nggak mau kedua kali, jadi mesti turun. Jadi gitu, istilahnya Pak. udah basah nyemplung sekalian. Iya, berenang lah sekalian dah. Kalau nggak berenang nggak nyampe-nyampe itu nanti. Sekarang itu aja kuncinya. Sekarang tinggal Bapak mulai menikmati, ada paling tidak ada hasilnya udah mulai Amin. kelihatan gitu ya, Amin. Pak ya. Amin, Pak. Mudah-mudahan bisa gede lagi gitu. Luar ya, Pak, biasa. Didukung sama Tuhan di belakang. Pasti itu. Dan didukung juga sama banyak orang nanti, Pak. Thank you. Iya. Nah, di akhir ini dalam waktu seperti ini saya terima kasih sekali untuk Pak Wir yang menyediakan waktunya. Dan saya percaya kita mungkin perlu ada lagi nanti pertemuan berikutnya. Kita akan banyak bicara mungkin tentang kesehatan. Mungkin kita lihat kalau memang memungkinkan. Ya. Tapi paling tidak ini suatu inspirasi buat orang-orang yang melihat dalam situasi seperti ini gimana bisa melanjutkan usaha dan tetap eksis, tetap diberkati. Sekali lagi terima kasih Pak Wir. Thank you, Pak. Dan semua para pemirsa dimanapun Anda berada, saya berharap ini memberkati Anda. God bless you. Sampai ketemu di episode yang lain. Amin. God bless.